Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali, selamat memperingati Jumat Agung, di mana kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Bukti cinta kasih-Mu, Engkau rela datang ke dalam dunia. Engkau menjadi seorang manusia, bahkan bukan hanya menjadi seorang manusia, Engkau rela menjadi seorang hamba, bahkan Engkau taat sampai mati di atas kayu salib, supaya kami orang yang berdosa boleh diselamatkan oleh Tuhan. Pimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu kami boleh semakin mengerti dan memahami akan cinta Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil di dalam Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tema firman Tuhan kepada kita hari ini yaitu hamba Tuhan yang menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk boleh memahami isi dari apa yang akan kita bahas pada hari ini, ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah bagaimana cara supaya umat Tuhan bisa dibebaskan dari dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya umat Tuhan bisa dimerdekakan dari dosa dan bisa dibebaskan dari murka Allah. Nah, kita harus mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya manusia adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, akibat daripada dosa, maka gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu telah rusak. Sehingga akibatnya apa Bapak Ibu? Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 di sana dikatakan, upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian. Maka tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk bisa lepas dari kematian karena dosa. Tetapi hanya satu caranya, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, Yesaya membahas tentang hamba Tuhan yang menderita, di mana hamba Tuhan yang menderita ini dia dipukul, dia dihina, dia dibunuh untuk memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun dengan demikian Yesus menderita, Yesus dipukul, Yesus dihina, bahkan Yesus mati sampai di atas kayu salib, ia tidak gagal. Tetapi ayat 13 di sana dikatakan, hamba Tuhan yang diutus itu dia berhasil. Dia disanjung, dia ditinggikan, dia diagungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus menerima keagungan, sebelum Yesus menerima, dia ditinggikan, disanjung oleh seluruh bangsa, dia mengalami penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penderitaan Kristus membawa dia memiliki kemuliaan di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan yang demikian, maka orang begitu heran melihat keadaan Yesus. Kenapa? Sejak Yesus lahir, bahkan selama dia hidup dalam dunia ini, dia melakukan banyak mukjizat, dia menyembuhkan banyak orang, dia bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi ini, sejak Yesus ditangkap, diadili, bahkan sampai disalibkan, mereka tercengang, mereka tidak yakin kenapa Yesus seperti itu. Mereka berkata, kalau Yesus itu Mesias, tidak mungkin bisa menderita. Kalau Yesus itu Mesias, tidak mungkin bisa mati di atas kayu salib. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa ini demi terjadi? Oleh karena apa? Orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, semua itu Bapak Ibu Saudara, Yesus jalani. Yesus mau melakukan, menaati perintah Bapaknya untuk mati di atas kayu salib sampai mukanya tidak kelihatan seperti manusia, hanya supaya kita yang percaya kepadanya bisa diselamatkan di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa penebusan dosa, keselamatan kita tidak bisa dapat di tempat lain. Keselamatan dan penebusan dosa hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menderita dan telah bangkit dari antara orang mati
Sehingga Allah Bapa di surga memberikan dia nama di atas segala nama. Allah Bapa di dalam surga meninggikan dia di atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi orang Kristen. Bukan orang Kristen yang bermental tempe, tetapi orang Kristen yang bermental baja, sama seperti Yesus. Kalau engkau mau ditinggikan, engkau harus siap menderita. Itulah keteladanan yang telah diberikan Yesus bagi kita. Yang ketiga adalah Yesus telah taat di dalam melaksanakan perintah Bapa. Ini juga yang Tuhan rindukan bagi kita. Tuhan rindu supaya kita menjadi orang-orang yang setia dan taat. Taat di dalam mengikut Tuhan, taat di dalam mengiring Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak penderitaan, tetapi mari kita tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat segala sesuatu di dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itulah yang terindah bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah melalui perenungan ini kita mengingat akan kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyadari Engkau Allah yang telah menderita bagi kami, supaya kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh memahami kasih-Mu, supaya kami boleh setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.